Halo anak-anakku yang terkasih, bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 3. Kita hari ini belajar tentang harapan. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa. Ya, mari kita ambil sikap berdoa yang baik supaya kita semuanya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa agar kuat dalam pengharapan. Tuhan Allah kami, dalam mengarungi hidup ini, kami sering menemukan kegembiraan dan penderitaan. Hidup kami diwarnai suka dan duka. Kegembiraan yang kami rasakan telah menumbuhkan pengharapan di dalam hati. Tetapi kegagalan yang kami jumpai dapat menimbulkan kekecewaan dan ketakutan. Tuhan, tanamkanlah dalam hati kami pengharapan yang teguh akan cinta kasih dan kebaikan-Mu, pengharapan yang menjiwai seluruh hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kita hari ini akan bersama-sama belajar tentang harapan. Kalau minggu yang lalu kita telah bersama-sama belajar tentang iman. Hari ini kita akan belajar tentang harapan. Apa sih harapan itu? Jadi iman, harapan, kasih itu merupakan 3 keutamaan Kristiani yang akan kita bahas mulai minggu yang lalu, hari ini, dan minggu depan, gitu ya. Nah, kita akan amati gambar berikut ini untuk mengerti arti harapan. Ya, kira-kira ketika melihat gambar ini, apa yang kita pikirkan? Nah, tentu ada seorang anak yang menawarkan sesuatu kepada orang dewasa. Ya. Terus gambar yang kedua menunjukkan seorang anak yang mungkin sedang kedinginan ya, karena ini ada salju gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, wah ternyata bisa jadi yang tadi jualan korek gitu ya, menawarkan korek. Nah, korek yang pertama itu terlihat banyak hal. Apa itu? Ada meja ya. Terus di korek yang kedua ada banyak makanan. Korek yang ketiga dia dipeluk seakan-akan. Dan akhirnya yang keempat dia sungguh merasakan kedinginan. Nah, ini adalah kiranya gambar tentang sebuah pengharapan. Pak Wana akan bacakan ceritanya ya. Malam itu gelap dan dingin sekali. Salju turun deras. Jadi seperti di gambar 1 dan 2. Malam terakhir tahun menjelang tahun baru. Dalam dingin dan gelap itu seorang gadis kecil berjalan di sepanjang jalan. Ia tidak memakai topi dan sepatu seperti gambar. Ia memakai sandal ketika meninggalkan rumah. Sandal ia peninggalan ibunya dan sangat kebesaran. Ketika ia menyeberangi jalan, 2 buah kereta lewat dengan sangat cepat sehingga sandalnya terlepas dan hilang. Jadi, ia terus berjalan dengan kaki telanjang. Maksudnya apa? Tidak pakai sandal. Yang sudah merah dan biru karena kedinginan. Ia membawa banyak korek api dalam saku celemek tua yang dipakainya dan 1 ikat korek api dalam genggaman tangannya. Tak seorang pun membeli korek apinya sepanjang hari itu. Sedikit pun ia tidak menerima uang. Ia terus berjalan gemetar karena kedinginan dan lapar. Sungguh malang gadis kecil itu. Seperti gambar 2. Serpian-serpian salju jatuh di rambut pirangnya yang panjang, yang jatuh dengan ikal indah di lehernya. Namun ia tidak pernah memikirkannya. Yang terpikir olehnya adalah
Dari jendela yang dilewatinya, ia melihat cahaya lilin berkilauan dan tercium bau sedap angsa panggang. Nah, ini seperti gambar nomor berikutnya ya. Angsa panggang. Namun ia tidak pernah memikirkannya. Yang terpikir olehnya adalah jendela-jendela yang dilewatinya. Ia melihat cahaya lilin berkilauan dan tercium bau sedap angsa panggang karena saat itu malam tahun baru. Pada sudut di antara dua rumah, di mana satu rumah lebih menonjol dari rumah yang satu lagi, gadis itu duduk seperti gambar 4 gambar ini gitu ya, dan meringkukkan tubuhnya. Ia menarik kaki-kaki kecilnya lebih mendekat ke tubuhnya, namun ia merasa makin lama makin dingin. Ia tak berani pulang karena tak satu pun korek api terjual. Tak dapat membawa pulang uang sedikit pun. Ayahnya akan memukulnya dan di rumahnya juga dingin karena atap rumah itu berlubang-lubang sehingga angin leluasa masuk. Tangan-tangan kecil itu hampir mati rasa karena kedinginan. Oh, sebatang korek api akan memberikannya sedikit kehangatan kalau saja ia beranikan diri membakar satu batang dari ikatan itu dan menggesekkannya pada dinding. Ia menarik sebatang. Set! Lihat cahayanya. Ia terbakar. Api kecil yang sangat atau api kecil yang hangat dan terang seperti lilin. Ia menangkupkannya pada tangannya pada cahaya itu. Cahaya yang menyenangkan. Gadis kecil itu merasa seolah ia duduk di depan tungku. Nah, seperti gambar 1 ya. Tungku. Gambar yang kedua, dia gesekkan lagi. Muncul seperti gambar makanan. Gambar yang ketiga kita lihat. Gambar yang ketiga, ia menggesekkan sebatang korek api lalu ke dinding. Korek itu menyala terang dan pada tempat di dinding yang tertimpa cahayanya dinding menjadi tembus pandang dan ia dapat melihat ke dalam ruangan di baliknya. Di atas meja terbentang alas meja seputih salju. Nah, ini sudah gambar yang keempat. Ya, dia seakan-akan berada di situ. Gambar yang kedua didekap. Ya, didekap oleh perempuan. Ya. Nah, anak-anakku yang terkasih, dari cerita ini di sini menarik sekali ya. Ia menarik sebatang korek api lagi dan cahayanya ia melihat nenek yang tua begitu terang dan bercahaya. Nenek, jerit si kecil, oh nek, bawa aku bersamamu. Ini gambar yang berikutnya. Ya. Nah, di sini tak seorang pun menduga bahwa ia telah melihat kejadian-kejadian indah. Tak seorang pun mengira bahwa bersama neneknya ia telah memasuki kebahagiaan tahun baru. Ya, anak-anakku yang terkasih, gambaran anak ini tadi menunjukkan sebuah harapan. Ya. Yang pertama tadi dia menunjukkan harapannya untuk laku korek apinya. Tetapi ketika itu tidak kunjung laku, dia menaruh harapan lagi karena dingin kan. Akhirnya yang dilihat banyak sekali tadi. Ada meja, ada makanan yang berlimpah, bertemu dengan nenek di dekap, ada selimut putih. Nah, ini merupakan sebuah harapan. Berarti apa yang diinginkan? Gitu. Nah, kita akan belajar dari kisah Santa Monica. Siapa itu Santa Monica? Anak-anak bisa buka buku paketnya, ada di halaman 118 dibaca. Ya, Pak Wana akan bacakan, tapi nanti anak-anak juga membacanya sendiri, begitu di rumahnya ya. Oke, Pak Wana akan bacakan. Monica dilahirkan pada tahun 331 di Tagaste, Algeria, Afrika Utara, dari keluarga Kristen yang taat. Leluhurnya bukan penduduk asli Afrika, tetapi perantauan dari Fenisia. Monica dinikahkan dengan Patricius, seorang pegawai tinggi pemerintahan kota. Mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Agustinus, Navigius, dan
Perpetua yang kelak memimpin biara. Patrisius seorang kafir, ia bertabiat buruk, suka naik pitam, dan sering mentertawakan usaha keras Monica untuk mendidik Agustinus menjadi pemuda Kristiani. Meskipun demikian, Monica tidak pernah membantah apapun dan bertengkar dengan suaminya. Tak henti-hentinya ia berdoa agar suaminya dan putranya segera bertobat dan menerima Kristus. Inilah gambar sosok Santa Monica. Pada tahun 371 Patrisius meninggal. Mendekati ajal ia bertobat dan minta dibaptis. Bahkan ibu Patrisius pun juga dibaptis. Sementara itu Agustinus belum juga mau menjadi seorang Kristen. Meski tidak ada tanda-tanda bahwa doanya dikabulkan Tuhan, Monica dengan tetap setia, tetap berdoa untuk Agustinus. Setiap kali berdoa, air matanya mengalir dari kedua matanya. Ya. Tuhan mendengarkan keluh kesah Monica dan menguatkannya dengan suatu mimpi. Dalam mimpinya, Monica melihat dirinya sendiri berada di atas sebuah mistar kayu. Kemudian datanglah seorang pemuda yang berseri-seri dan bercahaya wajahnya. Pemuda itu bertanya, "Mengapa engkau bersedih? Apa yang menyebabkan ibu menangis setiap hari?" Monica menjawab bahwa ia sedih karena tidak tahan melihat kebijaksanaan Agustinus putranya. Maka pemuda itu mengajak Monica untuk melihat dengan seksama. Segeralah terlihat oleh Monica bahwa Agustinus ada bersamanya di atas mistar. Kata pemuda itu, "Di mana engkau berada, ia pun berada." Telah lama waktu berlalu sejak mimpinya itu, namun Agustinus masih juga hidup dalam dosa. Oleh karena itu Monica terus datang kepada Bapak Uskup memohon-mohon dan mendesak-desak dengan air mata bercucuran supaya Uskup mau menengok dan menasihati Agustinus. Lama-kelamaan Uskup menjadi bosan dan kehilangan kesabarannya, sehingga ia berkata, "Pergilah, jangan menggangguku. Demi hidupmu tak mungkinlah binasa anakmu. Sudah sekian banyak air mata yang keluar dari matamu." Monica amat gembira sebab ia percaya pada apa yang dikatakan Bapak Uskup bahwa Agustinus tidak mungkin binasa. Pada tahun 383 Agustinus bersama Alypius sahabatnya hendak berangkat ke Roma dan Milan untuk mengajar. Monica tidak setuju karena waktu itu Roma buruk peradabannya. Di pantai menjelang keberangkatannya, Monica menawarkan hanya dua pilihan kepada Agustinus, pulang dengannya atau Monica ikut dengan Agustinus ke Italia. Dengan tipu dayanya, Agustinus meninggalkan ibunya seorang diri di kapel Beato Ciprianus yang terletak di tepi pantai. Sementara ia dan Alypius berlayar ke Italia. Monica amat sedih. Seorang diri ia menyusul Agustinus ke Italia. Penderitaan berat ditanggungnya, terutama karena kapal yang ditumpanginya hampir karam karena badai. Tuhan menguatkan Monica dengan janjinya bahwa ia akan bertemu dengan putranya sesampainya di Italia. Monica bersahabat baik dengan Santo Ambrosius, uskup kota Milan. Agustinus mulai tertarik dengan khotbah dan ajaran-ajaran uskup Ambrosius hingga akhirnya Agustinus dibaptis. 2 bulan kemudian, yaitu bulan Juni tahun 387, Agustinus, Alypius, dan Monica berencana pulang kembali ke Tagaste, Afrika. Dalam perjalanan pulang mereka masih singgah di Ostia, di dekat muara Sungai Tiber. Monica dan Agustinus, mereka berdua berdiri bersandar pada jendela rumah persinggahan mereka. Mereka terlibat dalam pembicaraan yang sangat menarik mengenai seperti apa kiranya kehidupan para kudus di surga. Diliputi rasa bahagia yang amat sangat, Monica berkata kepada Agustinus, "Anakku, bagiku tidak ada lagi yang dapat memukauku dalam kehidupan ini. Apalagi yang dapat kuperbuat di dunia ini? Untuk apa aku di sini? Entahlah, tak ada lagi yang kuharapkan di dunia ini. Ada satu hal saja yang tadi masih membuat aku ingin tinggal cukup lama dalam kehidupan ini, yaitu melihat engkau menjadi Kristen Katolik sebelum aku mati. Keinginanku sudah dikabulkan secara berlimpah dalam apa yang telah diberikan Allah kepadaku. Kulihat kau sudah sampai meremehkan kebahagiaan dunia ini dan menjadi hambanya. Apa yang ku perbuat lagi di sini?"
5 hari kemudian Monica jatuh sakit. Kepada kedua putranya, Agustinus dan Navigus, Monica berpesan, "Yang kuminta kepada kalian hanyalah supaya kalian memperingati aku di altar Tuhan di mana saja kalian berada. Hanya supaya ia diingat di altarmu, itulah keinginannya. Sebab ia telah melayani altar itu tanpa melewati 1 hari pun." Pada hari yang ke-9, Monica wafat dalam usia 56. Santa Monica dihormati sebagai pelindung ibu rumah tangga. Pestanya dirayakan setiap tanggal 27 Agustus. Anak-anakku yang terkasih, kiranya apa yang dilakukan oleh Santa Monica tadi merupakan sebuah harapan. Dia ingin anaknya menjadi seorang Katolik yang baik. Tapi doanya tidak kunjung dikabulkan. Sampai kalau kita tadi mendengar itu, kita tunggu sampai 20 tahun. Hebat sekali ya Monica ini. Sampai 20 tahun. Barulah ia menjawab. Atau barulah Tuhan menjawab doanya. Harapan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Untuk mencapai harapan kita semua membutuhkan bimbingan dan dukungan. Tentu Monica tadi juga membutuhkan bimbingan dan dukungan. Tadi datang ke uskup, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia memohon bantuan dan bimbingan. Harapan dalam iman Kristiani adalah harapan yang berdasar pada iman akan cinta kasih Allah. Bahwa Allah senantiasa menyertai kita manusia. Itu dasarnya. Percaya bahwa Allah selalu menunjukkan cinta kasihnya kepada kita manusia. Santa Monica berdoa selama 20 tahun barulah ia melihat Tuhan menjawab doanya. Hebat ya. Kita itu kadang-kadang berdoa masih minta misalnya 1-2 minggu Tuhan tidak menjawab doa kita sudah marah-marah kepada Tuhan. Tapi ini betapa hebatnya Santa Monica ini. Berdoa menunggu sampai 20 tahun. Janganlah kita berputus asa karena Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk hidup kita. Ini kiranya yang bisa meneguhkan hari ini. Anak-anak, kita harus tetap terus semangat di dalam berkarya. Kita tidak pernah berputus asa dan kita tetap memohon bantuan dan perlindungan dari Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, demikian pelajaran agama hari ini. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran agama hari ini dengan berdoa. Anak-anak berdoa di dalam hatinya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku yang terkasih, terima kasih atas pelajaran agama hari ini. Jangan lupa setelah ini masuk ke classroom, kerjakan tugas-tugasnya. Ya, setelah itu anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.